Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya penjelasan mengenai kurva permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Nah, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai kurva permintaan atau demand. Jadi, permintaan itu bahasa Inggrisnya demand ya. Nah, kalau misalnya kamu nemu ada QD, ini tuh quantity of demand, berarti itu namanya fungsi permintaan, seperti itu ya. Nah, karena kita ingin membuat kurva, jadi harus dimisalkan dulu menjadi 0. Caranya kayak gini. Nah, kan kita sudah tahu kan persamaannya itu harusnya QD sama dengan 40 min 3PD. Tapi kita akan buat pemisalan dulu, mencari jumlah QD dan mencari jumlah PD. Nah, sekarang pemisalan dulu jika QD sama dengan 0. Maka yang QD ini diganti jadi 0 kan? 0 sama dengan 40 min 3PD. Min 3PD yang di ruas kanan pindah ke ruas sebelah kiri menjadi positif 3PD. Sama dengan 40-nya turun dari sini ya. Sekarang, mencari PD. PD itu sama dengan 40 dibagi yang 3 ini pindah lagi ke ruas sebelah kanan menjadi penyebut. 40 dibagi 3 sama dengan 13 1/3. Jadi jumlah PD-nya adalah 13 1/3. Lalu kita misalkan lagi jika PD sama dengan 0, maka persamaan QD yang ini kan 40 min 3PD. Karena kita memisahkan PD sama dengan 0, jadi 40 min 3 dikali 0, karena PD-nya sudah diketahui. Jadi QD sama dengan 40 min 0. Nah, jadi QD-nya sama dengan 40. Untuk memudahkan kalian dalam pembuatan tabel, maka kita harus membuat tabel pembantu lagi, seperti ini. Cara membacanya adalah, kita tutup dulu yang sebelah kanan. Yang ini, ya, yang ini. Cara membacanya seperti ini. Jika QD sama dengan 0, maka PD sama dengan 13 1/3. Nah, ini tuh dari sini. Jika QD sama dengan 0, maka PD sama dengan 13 1/3. Sekarang, kita tutup yang sebelah kirinya. Cara membacanya, jika PD sama dengan 0, maka QD sama dengan 40. Sama seperti ini. Ya kan, jika PD sama dengan 0, maka QD sama dengan 40. Kalau kita sudah mengetahui jumlah PD dan juga jumlah QD, maka langsung saja dibuat kurvanya. Ingat, dibuat dulu sumbu Q, sumbu horizontal, atau namanya itu sumbu jumlah barangnya. Lalu dibuat sumbu vertikal, itu sumbu harga. Karena kita sudah ketahui bahwa PD-nya itu adalah 13 1/3 dan QD-nya itu adalah 40, maka tinggal ditarik garis lah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, garis ini dinamakan dengan sumbu kurva permintaan QD sama dengan 40 min 3PD. Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas atau belum paham dan belum dimengerti? Silakan langsung ditanyakan aja ya. Nah, sekarang kita ke kurva penawaran. Jadi, bahasa Inggrisnya penawaran itu adalah supply. Jadi, kenapa fungsi penawaran itu QS? Itu artinya quantity of supply. Jadi, ketika kalian menemukan QS, pasti itu namanya fungsi penawaran. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa dalam membuat kurva itu kalian harus menolkan dulu, memisalkan persamaan menjadi 0. Tujuannya apa? Adalah untuk mencari jumlah si QS dan jumlah si PS. Ini tahapannya sama dengan yang permintaan. Nah, sekarang dimisalkan jika QS sama dengan 0, maka yang QS ini diganti menjadi 0 sama dengan 2PS min 5. 2PS ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 2PS. Sama dengan min 5-nya turun ke sini.
Nah, PS-nya sama dengan min 5, yang 2 PS ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi penyebut. Jadi min 5 dibagi min 2 sama dengan 2/1/2. Jadi PS-nya yaitu 2/1/2. Sekarang memisahkan dulu PS sama dengan 0. Maka si persamaan QS sama dengan min 5 plus 2 PS yang di sini. Dan sudah diketahui PS-nya 0, jadi tinggal dimasukkan saja ke persamaan. Min 5 plus 2 dikali 0. QS sama dengan min 5 plus 0. Jadi QS sama dengan min 5. Jadi ingat ya, kalau negatif dibagi negatif itu pasti hasilnya positif. Lalu setelah kita menemukan jumlah PS dan juga jumlah QS, itu kita membuat tabel pembantu untuk memudahkan kita dalam membuat kurva. Nah, ini sama ya, cara menghitungnya seperti di permintaan. Yang sebelah kanan itu ditutup dulu. Jadi cara membacanya, jika QS sama dengan 0, maka PS sama dengan 2/1/2. Sama yang ini ya, jika QS sama dengan 0, maka PS sama dengan 2/1/2. Sekarang, kita tutup yang sebelah kiri. Nah, cara membacanya, jika PS sama dengan 0, maka QS sama dengan min 5. Yang ini ya, jika PS sama dengan 0, maka QS sama dengan min 5. Lalu, setelah kita mengetahui besaran PS dan juga QS, langsung saja kita buat kurvanya. Kita buat dulu kurva horizontal atau sumbu QS-nya. Itu sumbu jumlah barangnya. Lalu dibuatlah sumbu vertikal atau sumbu harganya atau PS. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa QS-nya itu adalah min 5, maka ditulislah di bagian yang sebelah kiri. Kalian tahu kan kalau dari 0 ke sebelah kiri itu angkanya negatif, seperti itu. Kalau dari 0 ke sebelah kanan itu angkanya positif. Tapi karena QS-nya adalah min 5, jadi daerahnya itu ada di sebelah kiri. Nah, lalu kita kan mengetahui nih PS-nya itu adalah 2/1/2. Maka dari itu ditariklah garis dari kiri bawah ke kanan atas. Garis ini atau kemiringan ini itu disebut dengan kurva penawaran sumbu QS sama dengan 2 PS min 5. Gitu. Jadi kemiringannya itu kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, kalau permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Tuh. Pokoknya sejalan dengan hukum penawaran dan juga hukum permintaannya. Jadi ingat lagi ya, dibaca lagi bukunya. Oke, sekarang kita mencari harga keseimbangannya. Kalau kita berbicara harga keseimbangan, itu artinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli di pasar. Penjual, Ibu sudah ingatkan bahwa penjual itu adalah di sisi penawaran. Kalau pembeli itu di sisi permintaan, karena kita sebagai konsumen pasti meminta suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, kalau kita berbicara tentang harga keseimbangan atau harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli, itu pasti ada 2 persamaan. Ada QD, quantity of demand dari pembeli, dan QS, quantity of supply dari penjual. Nah, maka kita cari keseimbangan dari 2 persamaan ini, dari sisi permintaan dan juga penawaran. Nah, jika QD sama dengan QS ini rumus keseimbangan. QD-nya kan diketahui 40 min 3 PD. QS-nya berapa? 2 PS min 5. Nah, sekarang kita gabungkan yang angka dengan yang angka, dan yang punya variabel dengan yang punya variabel. Sekarang 40 dengan min 5 itu angka kan? Nah, min 5 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif 5.
Sekarang 2PS ini punya variabel. Dengan yang punya variabel min 3 di ruas kiri itu pindah ke sebelah kanan menjadi positif 3PD. Jadi 40 ditambah 5 sama dengan 45. 2PS ditambah 3PD sama dengan 5P. Kenapa P? Karena kita sudah membahas menggabungkan antara permintaan dan juga penawaran. Jadi nggak ada lagi nih embel-embel PS ataupun PD gitu. Nah, ini tuh namanya PE. PE itu adalah harga equilibrium. Gitu. Equilibrium itu keseimbangan ya. Nah, sekarang 45 dibagi ini nih. Yang 5P ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi penyebut, jadi 45 dibagi 5 sama dengan P. Jadi 45 dibagi 5 sama dengan 9 sama dengan P. Jadi ini harga keseimbangannya gitu. Nah, sekarang kan kita baru menemukan besaran P. Nah, kita belum menemukan Q nih. Kamu boleh mensubstitusikan. Boleh itu dari persamaan QD ataupun persamaan QS. Namun Ibu ngambilnya itu yang QD ya. Kan QD itu udah diketahui 40 min 3 PD. Nah, QD sama dengan 40 min 3. PD-nya berapa? PD-nya hasil dari yang setelah kita hitung. Nah, karena hasilnya 9, maka langsung dimasukkan 9. Jadi QD sama dengan 40 min 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi QD sama dengan 13. Nah, jadi ini tuh namanya PE, Price of Equilibrium, atau harga keseimbangan. Nah, ini QE atau Quantity of Equilibrium. Ini kuantitas keseimbangannya. Jadi, kuantitas keseimbangan pasar adalah 13 unit pada harga Rp9 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu jumlahnya berapa, P-nya berapa, dan QD-nya berapa, nanti kita buktikan dalam kurva. Benar nggak perhitungannya? Gitu. Nah, ini langsung ke kurva keseimbangannya. Kan tadi kita udah hitung tuh ya, yang fungsi permintaan 40 min 3 PD itu tadi kurvanya itu kayak gini kan. Nih, PD-nya 13 1/3, terus tadi QD-nya itu adalah 40. Kalau ditarik ini tuh dari kiri atas ke kanan bawah, itu sumbu QD sama dengan 40 min 3 PD. Itu sisi permintaannya. Dan sekarang kita buat kurva penawarannya. Nah, kan kita udah tahu tuh PS-nya tadi 2, 1/2. Terus QS-nya berapa? Min 5. Kita tadi udah tarik garis tuh dari kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Jadi, harga keseimbangan itu gabungan permintaan dan juga penawaran. Gitu. Nah, titik potong antara permintaan dan juga penawaran itu tuh merupakan titik equilibriumnya. Titik equilibrium itu titik kesepakatan, titik keseimbangan antara si pembeli di sisi permintaan dan penjual di sisi penawaran. Nah, kita buktikan. Tadi kan harganya itu 9, harga keseimbangannya. Terus, kuantitas keseimbangannya adalah 13. Ditaliklah garis dari sini nih, dari sini ke atas, dari sini ke samping. Itu merupakan garis keseimbangan. Jadi ini titik equilibriumnya gitu. Nih, kalau kita ngebayangin pasar, kan kita suka ada tawar-menawar tuh ya. Kita misalkan sebagai pembelinya suka nawar nih sama penjual sampai jadi harga. Nah, itu kira-kira gambaran dari harga keseimbangan pasar gitu, harga kesepakatan ya. Berarti jadinya itu ya dia akan membeli ataupun menjual pada saat barangnya Rp13 dan harganya Rp9 gitu. Ngerti kan sampai sini? Atau masih belum ngerti? Ya udah, gak apa-apa ya, sok pokoknya diulang-ulang aja,
belajar, sok semangat tasnya, semoga dilancarkan. Oke, kalau misalnya masih ada kesulitan, boleh langsung hubungi Ibu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.